Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa dengan saya, Ibu Fitria, di mata kuliah Pengawasan Mutu Pangan. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang standar operasional prosedur sanitasi. Nah, sebelum kita masuk ke SSOP, jadi kita harus masuk dulu ke manajemen mutu pangan terpadu. Jadi, manajemen mutu pangan ini merupakan manajemen yang dibutuhkan karena apa? Karena kecukupan dan keamanan pangan ini merupakan salah satu hak asasi dari manusia. Jadi nanti kompetensi yang akan kita pelajari dalam bab 3 dalam pertemuan ini adalah mengenai SSOP. Nah, sebelum kita masuk ke SSOP, kita harus paham juga dengan manajemen mutu pangan ya. Jadi semakin tinggi kesejahteraan pada masyarakat, semakin kompleks pula tuntutan yang akan diajukan ya. Secara umum, ada 5 tuntutan manusia terhadap pangan. Yang pertama yaitu food secure atau jumlah, yang kedua food safety atau kesehatan, yang ketiga adalah food nutrition atau aktivitas, yang keempat food palatability atau cita rasa, dan food functionality atau kebugaran. 2 hal penting yang dapat dilakukan untuk menghambat atau menghentikan proses penurunan mutu bahan pangan, yaitu dengan cara manajemen keamanan pangan dan juga untuk menganalisis mutu. Jadi manajemen keamanan pangan ditujukan untuk menghasilkan pangan yang aman dikonsumsi yang dapat diwujudkan dengan penerapan manajemen mutu terpadu atau manajemen mutu terpadu atau PMMT. Nah, PMMT ini ada 3 komponen yang penting. Yang pertama adalah SSOP atau Standard Sanitation Operating Procedure yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang kedua menggunakan namanya Good Manufacturing Practices atau GMP, akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Dan yang ketiga adalah Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Jadi sebagai kelayakan dasar dari penerapan manajemen mutu pangan terpadu, ini SSOP dan GMP ini harus dilaksanakan secara baik sehingga menghasilkan pangan dengan mutu yang sama. Nah, setelah SSOP nanti dan GMP ini dilakukan sesuai prosedur, barulah nanti kita fokus ke penerapan HACCP. Jadi, Standard Sanitation Operational Procedure merupakan suatu prosedur standar operasi sanitasi yang harus dipenuhi oleh produsen untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap suatu bahan pangan. Kontaminasi merupakan pencemaran yang disebabkan oleh unsur dari luar, baik berupa benda asing maupun makhluk asing. Makhluk hidup yang menyebabkan pencemaran contohnya adalah mikroba maupun protozoa, cacing, serangga, dan tikus. Kontaminasi dapat terjadi sebelum bahan pangan dipanen atau ketika bahan pangan selesai dipanen atau ditangkap. Jadi proses kontaminasi ini dapat berlangsung di setiap tahapan penanganan. Mulai dari penanganan, pengolahan, hingga bahan pangan ini dikonsumsi oleh konsumen. Kontaminasi bahan pangan dapat terjadi karena bahan pangan merupakan media yang paling baik untuk mikroba. Sebagian besar unsur yang ada pada bahan pangan merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang. Kontaminasi bisa juga terjadi karena bahan pangan bersentuhan dengan sumber kontaminasi yang ada pada tubuh hewan. Selama penanganan, bagian daging yang juga bisa bersinggungan dengan pencernaan atau kulit sehingga akan mengalami kontaminasi karena keduanya merupakan sumber pencemar. Akibat yang ditimbulkan oleh adanya kontaminasi adalah bahan pangan menjadi tidak layak untuk dikonsumsi, masa simpan terbatas, susut bobot,
mutu, kesehatan, ekonomi maupun sosial. Jadi untuk mencegah terjadinya kerusakan tersebut, dilakukan pemilihan bahan pangan, mulai dari kesegarannya, kemudian lokasi tempat asal bahan pangannya, dan menghindari pemilihan bahan pangan yang beracun dan tercemar. Untuk mencegah pencemaran bahan pangan untuk mencegah pencemaran bahan pangan ini, maka produsen harus memperhatikan sanitasi lingkungan. Di sini peran GMP atau Good Manufacturing Practices dalam menjaga keamanan pangan sangat selaras nanti dengan prerequisite atau persyaratan dalam penerapan HACCP. Jadi dasar sistem HACCP merupakan prosedur umum yang berkaitan dengan persyaratan dasar suatu proses produksi atau penanganan. Deskripsi dari prerequisite ini sangat mirip dengan operasi sanitasi dan higien pangan suatu proses produksi atau penanganan pangan. Selanjutnya kita jelaskan tentang prerequisite pada HACCP. Jadi prerequisite merupakan hal-hal yang berkaitan dengan operasi sanitasi dan juga operasi higien pangan pada suatu proses produksi atau penanganan pangan yang kita biasanya kenal dengan GMP, Good Manufacturing Processes, dan GFP, Good Farming Practices, dan GDP, Good Distribution Practices. Nah, penerapan dari program prerequisite ini harus didokumentasikan dalam suatu namanya Standar Prosedur Operasi Sanitasi atau SPO Sanitasi atau Sanitation Standard Operating Procedure atau SSOP. Dalam rangka monitoring tadi, sedangkan untuk melakukan monitoring, lakukanlah proses audit baik internal maupun secara eksternal. Nah, untuk SPO sanitasi ini sebagai prerequisite HACCP serta masalah sanitasi dan higien sanitasi dalam industri pangan ini biasanya bentuknya wajib ya. Maka ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Yang pertama adalah bisnis pangan itu harus mempunyai dan menerapkan program SPO sanitasi secara tertulis. Yang kedua, bisnis pangan harus memonitoring kondisi penerapan SPO sanitasi. Kemudian bisnis pangan juga harus melakukan tindakan koreksi secara segera apabila ada penyimpangan kondisi dan penerapan SPO sanitasi. Serta bisnis pangan juga harus memelihara rekaman pengendalian sanitasi. Jadi si SPO sanitasi ini akan memberikan manfaat bagi suatu usaha dalam menjamin sistem keamanan produksi pangan, antara lain dengan cara memberikan jadwal pada prosedur sanitasi, memberikan landasan program MONEF secara berkesinambungan, kemudian mendorong perencanaan yang menjamin lakukannya proses koreksi bila diperlukan. Selain itu juga memberikan pelatihan yang konsisten bagi personil, mendemonstrasikan komitmen kepada pembeli dan inspektur, serta meningkatkan praktek sanitasi dan kondisi suatu usaha. Nah, untuk menerapkan prinsip sanitasi atau SPO sanitasi ini, ada 8 SPO kunci persyaratan sanitasi. Nah, kunci persyaratan sanitasi yang pertama adalah keamanan dari air. Air merupakan komponen yang sangat penting ya dalam proses industri pangan, terutama air yang digunakan untuk produksi pangan. Perlu dijaga agar tidak ada hubungan silang antara air bersih dan air tidak bersih. Jadi pipa dari saluran air ini harus dipisahkan atau diidentifikasi dengan jelas antara sumber air yang bersih dan sumber air yang tidak bersih. Sumber air yang dapat digunakan dalam industri pangan ada 3 sumber biasanya. Yang pertama adalah air pam atau perusahaan air minum. Air ini biasanya
sudah dipenuhi standar mutunya, artinya telah memenuhi treatment dan biasanya telah dilakukan secara periodik analisisnya. Yang kedua adalah air sumur. Peluang kontaminasi pada air sumur sangat besar ya, karena misalnya ada banjir, hujan deras, adanya septic tank yang dekat dengan air sumur, kemudian adanya air pertanian. Yang ketiga adalah air laut. Ini jarang digunakan, dan misalnya digunakan pun biasanya untuk industri perikanan. Untuk standarisasinya biasanya harus sesuai dengan standar ada air minum kecuali pada kadar garamnya. Nah, untuk menjamin kebersihan pada air ini, maka diperlukan proses mulai dari monitoring, tindakan koreksi, dan rekaman. Jadi, untuk monitoring air pada PAM dapat dilakukan dengan cara memonitor apakah dalam bukti pembayaran air yang digunakan berasal dari PAM. Sebagai jaminan bahwa air PAM itu memenuhi syarat, maka perlu dilampirkan juga fotokopi hasil analisis dari PAM. Data itu nanti penting untuk dievaluasi serta dimonitor, dan juga perlu dilakukan inspeksi langsung juga terhadap air yang masuk ke dalam industri pangan. Apabila mungkin kita ragu-ragu ya, jadi apakah bagus atau tidak kualitasnya, maka perlu juga perusahaan atau pengelola bisnis itu untuk menggunakan jasa pengujian laboratorium yang telah terakreditasi. Nah, untuk monitoring air sumur milik sendiri dilakukan dengan pengujian kualitas air secara periodik ya, melalui laboratorium penguji pangan juga. Kemudian untuk monitoring air laut itu biasanya melakukan monitoringnya itu lebih sering dibandingkan air PAM dan air sumur. Untuk inspeksinya bisa menggunakan visual yaitu organoleptik dan juga prosedur pengujian laboratorium. Untuk tindakan koreksinya, apabila terjadi atau ditemukan adanya penyimpangan, maka misalnya contohnya misalnya apa ya? Misalnya mutunya tidak sesuai, jadi kita lakukan penyetopan atau mungkin stop proses produksi secara sementara, kemudian tetap juga harus melakukan perbaikan ya. Kemudian yang rekaman, lakukan monitoring secara berkala, secara periodik. Kemudian bentuk rekamannya itu biasanya juga bisa berupa sanitasi harian atau menggunakan inspeksi plumbing ya. Jangan lupa ada juga untuk rekaman bukti pembayaran bahwa emang benar itu adalah air yang berasal dari BPOM. Yang kedua adalah kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan dan produk. Jadi berbagai bahan yang digunakan sebagai pelumas, peralatan atau mesin pengolah, dan berbagai bahan kimia untuk membersihkan dan mendesinfeksi harus diberi label yang jelas. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penggunaan. Kemudian pakaian pekerja juga harus dijaga kebersihannya ya. Mulai dari misalnya bootnya, jas kerjanya, sarung tangan, masker, tutup rambut agar terjamin kebersihannya. Kemudian untuk monitoringnya, tujuannya adalah memberikan jaminan bahwa permukaan yang kontak dengan pangan dirancang untuk memfasilitasi proses sanitasi, serta telah lakukan pembersihan secara rutin. Proses monitoring biasanya dilakukan melalui monitoring kondisi kebersihan permukaan kontak dengan bahan, kemudian inspeksi visual, bisa juga dengan cara melihat bagaimanakah kebersihan dan sanitasi permukaan alatnya. Kemudian bisa juga dengan tipe dan konsentrasi dari bahan sanitasi. Nah, untuk tindakan koreksinya,
biasanya melakukan monitoring setiap waktu ya jika terjadi tindakan koreksi. Untuk koreksinya biasanya berupa observasi mulai dari konsentrasinya apakah sesuai dengan ppm-nya, kemudian observasi juga misalnya adanya pertemuan antara dua meja, apakah ada rontokan produk, apabila terjadi ya pisahkan meja agar mudah dibersihkan. Observasi lainnya yang penting yaitu adalah apakah meja kerja menunjukkan tanda-tanda misalnya korosif. Apabila terjadi segera diperbaiki dan ganti meja dengan meja yang tidak korosif. Selanjutnya adalah pencegahan kontaminasi silang. Kontaminasi silang merupakan kontaminasi yang terjadi karena adanya kontak langsung atau tidak langsung antara bahan pangan yang sudah bersih dengan bahan pangan yang masih kotor. Kontaminasi silang ini dapat terjadi dalam industri pangan. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kontaminasi silang ada 8 macam. Yang pertama adalah konstruksi, desain, dan layout pabrik pangan. Nah, bangunan industri pangan ini akan mempengaruhi penempatan sarana dan prasarana yang digunakan. Kemudian juga mempengaruhi mulai dari fasilitas untuk penerimaan bahan pangan, kemudian mempengaruhi juga untuk penerimaan. Jadi harusnya untuk bagian penerimaan bahan pangan ini dalam keadaan bersih, bebas dari kerikil atau bahan lain yang dapat digunakan oleh serangga dan hama untuk tinggal. Seharusnya fasilitasnya penerimaan itu ditutup dengan aspal, semen, atau bahan lainnya yang dilengkapi dengan drainase yang memadai. Nah, pencegahan terjadinya kontaminasi silang pada bagian sarana prasarana adalah dengan memisahkan alur antara bahan yang belum bersih dengan bahan yang sudah bersih. Pemisahan tersebut harus cukup berjauhan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kontak. Jadi pintu masuk dan pintu keluar itu harus selalu tertutup dan dapat dibuka pada saat karyawan atau mungkin bahan bakunya atau produk pangannya atau peralatan dan bahan lainnya itu mau masuk atau meninggalkan ruang pengolahan. Kemudian yang kedua adalah kebersihan karyawan. Seharusnya sebelum melakukan pengolahan atau penanganan bahan pangan, kedua tangan harus dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan sabun. Lakukan desinfeksi terhadap tangan atau penutup tangan apabila akan menyentuh bahan pangan. Jangan lupa gunakan baju pelindung yang tahan air. Apabila proses produksi telah selesai, seharusnya karyawan harus mencuci tangan dengan sabun khusus. Kemudian mencuci dan mengeringkan pakaian pelindung yang tahan air, dan apabila perlu, lakukanlah desinfeksi terhadap tangan atau penutup tangan, segera tinggalkan ruang penanganan atau pengolahan, kemudian buka pakaian pelindung dan simpan pada tempatnya untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Jadi kontaminasi ini biasanya terjadi pada karyawan yang terlibat dalam kegiatan pengolahan dan penanganan bahan pangan. Kemudian juga adanya karyawan yang kurang sehat juga merupakan sumber kontaminasi sehingga harus dilarang untuk bekerja, terutama untuk yang produk makanan ya. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas dan perilaku karyawan. Sebaiknya disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang sedang dikerjakan karena dapat menyebabkan kontaminasi silang. Jadi kebiasaan menggaruk dan bersenda gurau itu menjadi sumber kontaminasi. Bahan pangan yang jatuh ke lantai jangan diambil kembali. Kemudian selama bekerja jangan ada satupun karyawan yang merokok, apalagi meludah, makan, mengunyah permen karet, atau menyimpan makanan di ruang pengolahan. Konsentrasi selama bekerja ini juga akan memperkecil resiko kecelakaan kerja. Kemudian biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian
Yang keempat adalah pisahkan antara bahan baku dengan produk pangan. Jadi bahan baku ini kemungkinan masih mengandung mikroba pencemar karena masih bentuknya mentah. Tindakan yang harus dilakukan untuk memisahkan antara bahan baku dan produk pangan dengan memperkecil peluang terjadinya kontaminasi silang. Pemisahan antara bahan baku dan produk pangan ini dilakukan dengan cara mengatur alur proses sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kontak langsung di antara keduanya maupun kontak tidak langsung antar pekerjanya. Oleh karena itu, karyawan yang bekerja di bagian bahan baku sebaiknya tidak berada di bagian produk akhir. Yang keempat adalah kondisi sanitasi ruang kerja dan peralatan. Yang kelima adalah kondisi sanitasi ruang kerja dan peralatan yang digunakan. Jadi peralatannya itu harus memadai, kemudian tergantung volume pekerjaannya juga, kemudian penggunaan satu peralatan untuk satu jenis bahan atau produk pangan sehingga tidak ada kontaminasi silang. Kemudian yang keenam adalah penyimpanan dan peralatan bahan pengemas. Jadi bahan pengemas itu harus disimpan dalam ruang penyimpanan yang bersih dan tetap terjaga suhunya maupun juga kelembapan udaranya. Kelembapan dan suhu udara akan berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Ini sudah diterangkan di mata kuliah mikrobiologi ya. Jadi bahan pengemas yang sudah rusak ini dikeluarkan dari ruang penyimpanan karena akan berpengaruh terhadap bahan pengemas yang lainnya. Kemudian jamur yang kemungkinan juga akan tumbuh di sana itu juga bisa menyebar ke kemasan yang lainnya sehingga harus dipisahkan. Kemudian selama penyimpanan bahan pengemas juga harus dikemas secara baik. Pengemasan itu berguna untuk mencegah pencemaran dan memudahkan penggunaan produk pangan. Selain itu, kemasan juga harus mampu mengatasi gangguan terhadap produk pangan yang disebabkan karena kerusakan karena serangan jamur, serangga, atau tikus. Yang ketujuh adalah cara menyimpan dan kondisi ruang penyimpanan. Jadi untuk penyimpanan ini harus diatur sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Jadi untuk suhunya, kelembapan, kemudian cahaya mataharinya itu secara langsung dapat mempengaruhi penurunan mutu bahan atau produk pangan yang disimpan ya. Kemudian penyimpanan produk yang bahan mentah itu sebaiknya dilakukan penyimpanan di tempat yang sudah disediakan. Kemudian selalu hindari kontak dengan sumber kontaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perhatikan lama penyimpanan karena bahan mentah memiliki masa simpan yang terbatas. Kemudian apabila menggunakan ruangan yang dilengkapi dengan sarana pendingin untuk menyimpan bahan pangan ini atau mungkin produk olahan lainnya, haruslah diperhatikan suhu masing-masing bahan pangannya. Misalnya, kalau untuk bahan pangan hewani, tentu saja menggunakan cold storage sampai minus 18 derajat Celcius. Kemudian untuk bahan pangan yang lainnya, yaitu untuk suhu ruang pendingin, bisa berkisar antara minus 1 sampai 4 derajat Celcius. Yang ke-8 adalah penanganan limbah. Limbah bahan pangan dikumpulkan dalam wadah khusus sehingga tidak mencemari tempat yang lainnya. Tutuplah wadah limbah dengan benar agar tidak tumpah baunya dan tidak tercemar ruang kerja. Kemudian untuk monitoringnya, jangan lupa lakukan monitoring mulai dari pemisahan penanganan, pemisahan produk. Kemudian jangan lupa untuk melakukan monitoring terhadap alat-alatnya juga, kemudian pembersihannya, sanitasinya, kemudian koreksinya, stop aktivitas sampai situasi kembali atau sesuai, kemudian ambil tindakan yang mencegah terjadinya kontaminasi kembali, dan untuk rekamannya selalu lakukan dokumentasi atau koreksi secara periodik. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet. Untuk monitoringnya adalah untuk mendorong program pencucian tangan sehingga mencegah
penyebaran kotoran, dan potensi mikroorganisme patogen pada area penanganan, pengolahan, dan produk pangan. Koreksinya, beberapa tindakan yang seharusnya dilakukan adalah apabila misalnya kondisinya sanitasinya tidak sesuai, maka melakukan perbaikan, misalnya untuk perlengkapan toilet, tempat cuci tangan, kemudian larutan baru misalnya menggunakan klorin jika salah konsentrasi misalnya. Kemudian lakukan observasi melalui tindakan koreksi ketika kondisi sanitasi tidak sesuai. Jadi jangan lupa lakukan selalu koreksi. Kemudian untuk rekaman, misalnya adalah merekam kondisi dan lingkungan pencuci tangan, kemudian toilet, juga kondisi dan ketersediaan tempat sanitasi yang tangan yang baik. Jangan lupa juga dicek juga konsentrasi bahan sanitasi yang digunakan. Yang kelima adalah proteksi dari bahan-bahan kontaminan. Jenis bahan kimia pembersih dan sanitizer yang digunakan dalam industri pangan seharusnya itu sesuai dengan persyaratan yang digunakan. Bahan kimia itu harus mampu mengendalikan pertumbuhan bakteri, yaitu mengandung senyawa antimikroba, kemudian juga mengandung beberapa senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroba ya. Jadi untuk senyawa antimikroba ini ada dua macam, yaitu antiseptik dan desinfektan. Untuk yang antiseptik merupakan pembunuh mikroba dengan daya rendah dan biasanya digunakan pada kulit ya, misalnya alkohol, deterjen. Kemudian kalau desinfektan adalah senyawa kimia yang dapat membunuh mikroba dan biasanya digunakan untuk membersihkan meja, lantai, dan peralatan. Contoh jenis desinfektan adalah senyawa klorin, hipoklorit, dan tembaga sulfat. Sedangkan bahan kimia yang sering digunakan sebagai pembersih atau sanitizer biasanya adalah klorin sebagai bahan aktifnya. Sedangkan bahan kimia yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroba adalah bahan pengawet atau preservatif. Bahan pengawet ini banyak digunakan pada makanan dan tidak beracun. Ini contoh-contoh bahan pengawet yang biasanya digunakan di bahan makanan. Yang paling sering kita temukan adalah menggunakan azam benzoat. Jadi konsentrasinya adalah 0,1%, ada standarnya. Kemudian yang sering juga adalah menggunakan gula, misalnya pada produk selai, sirup, dan jelly. Kemudian yang keenam adalah pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar. Yang pertama adalah pelabelan pada bahan beracun. Ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pelabelan pada wadah aslinya dan pada wadah isinya yang akan segera digunakan. Label pada wadah yang aslinya harus memperhatikan nama bahan atau larutan, nama dan alamat produsen, nomor register, dan instruksi cara penggunaan secara benar. Label pada bahan kimia yang siap digunakan harus tertera secara jelas memperlihatkan nama bahan atau larutan dan instruksi cara penggunaannya secara benar. Yang kedua adalah penggunaan, jadi ini contoh senyawa antiseptik dan desinfektan. Jadi penggunaan bahan yang beracun ya ini tadi ya. Jadi penggunaan bahan kimia beracun pembersih sanitasi dalam industri pangan itu harus disesuaikan dengan petunjuk dan persyaratan pabrik. Ini contoh senyawa antiseptik dan desinfektan ya. Kemudian prosedur penggunaan bahan beracun itu juga harus dapat mencegah pencemaran pada bahan pangan. Jangan sampai membuat bahan pangan menjadi tercemar. Ini contoh senyawa antiseptik dan desinfektan yang biasa digunakan. Ada banyak jenisnya ya, mulai dari gas klorin, formaldehid, etanol, isopropanol. Silakan dibaca sendiri. Kemudian
bagaimanakah cara menyimpan dari bahan beracun ya. Jadi untuk bahan-bahan yang beracun seperti senyawa-senyawa di di sini, jadi bahan kimia pembersih biasanya disimpan di tempat yang khusus dan terpisah dari bahan lainnya, apalagi ke bahan baku atau produk pangan. Demikian pula dengan bahan-bahan kimia untuk sanitasi. Bahan beracun harus disimpan di ruang dengan akses terbatas. Hanya karyawan yang diberi wewenang untuk memasuki ruang penyimpanan tersebut. Pisahkan bahan kimia yang digunakan untuk pangan dan non-pangan. Jauhkan dari peralatan dan benda yang kontak dengan bahan pangan. Untuk monitoringnya adalah berikanlah label. Jadi lihat dulu labelnya, nama bahannya ada apa tidak, petunjuk penggunaannya bagaimana. Kemudian untuk koreksinya, apabila ada ketidaksesuaian pelabelan, penyimpanan dan penggunaan bahan toksin, maka pindahkan bahan toksin yang tidak benar. Kemudian untuk rekamannya, selalu lakukan rekaman, monitoring, dan tindakan koreksi. Misalnya adalah sanitasi periodik, sanitasi harian, dan sanitasi secara harian. Selanjutnya adalah kesehatan karyawan. Nah, ini untuk kesehatan karyawan itu harus selalu dimonitor oleh pihak perusahaan. Karyawan yang menderita sakit dan diduga mencemari bahan atau produk pangan dilarang untuk melakukan penanganan atau pengolahan. Jenis penyakitnya ini apalagi yang bisa mencemari atau mengkontaminasi produk pangan seperti mungkin batuk, flu, diare, dan penyakit kulit. Kemudian pekerja yang mengalami luka pada telapak tangan juga harus dilarang bekerja. Rambut pekerja sebaiknya juga dipotong pendek agar tidak mencemari produk pangan. Apabila tidak dipotong, sebaiknya menggunakan topi pelindung. Kemudian untuk tindakan monitoring, jadi untuk pegawai yang mungkin menderita diare, demam, muntah, penyakit kuning, radang tenggorokan, kemudian luka kulit, bisul, dan dark urine, sebaiknya mereka dicek secara berkala kesehatannya ini. Kemudian untuk koreksinya dengan cara memulangkan dan atau mengistirahatkan personil atau pegawai dan menutup bagian luka apabila ada luka dengan menggunakan impermeable bandage, jadi yang tahan air atau kedap air. Kemudian untuk rekamannya adalah data kesehatan, hasil pemeriksaan kesehatan reguler, serta rekaman koreksi apabila terjadi penyimpangan. Selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu pengendalian hama. Jadi hama ini harus dicegah supaya tidak bisa masuk ya. Biasanya selain hama ini juga ada mikroba pencemar seperti salmonella, kemudian yang dibawa oleh Staurodentia, kemudian lalat dan kucing membawa Staphylococcus, Shigella, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens. Mungkin ada juga yang membawa Salmonella dan Listeria dari burung. Jadi bahan pangan pada kelompok biji-bijian serangga menyimpan telurnya dan dalam biji biasanya, sehingga kemungkinan di biji-bijian itu akan menetas larva. Jadi untuk mengatasi serangan hama ini sebaiknya disiapkan program pemusnahan hama secara berkala. Lakukanlah proses fumigasi untuk mengatasi serangan hama di gudang penyimpanan. Untuk monitoringnya adalah mengetahui dengan cara mengkonfirmasi bahwa hama pengganggu ini telah dikeluarkan dari area pengolahan seluas-luasnya, dan harus ada konfirmasi bahwa prosedur yang digunakan itu diikuti untuk mencegah investasi. Jadi untuk jenis monitoringnya bisa dengan cara inspeksi secara visual ya, cari panca indera menggunakan senter atau flashlight, kemudian juga bisa menggunakan perangkap tikus,
kemudian dengan memfasilitasi pengawasan dan juga menjaga kebersihan. Tindakan koreksinya adalah misalnya jika setelah dilakukan penyemprotan pestisida menangkap lalat, perangkap dan sebagainya ternyata masih kembali lalatnya, maka bisa ditambahkan air kurtain di atas pintu luar dan pindahkan wadah buangan keluar. Rekamannya dengan cara kontrol sanitasi secara periodik dan rekaman juga secara harian. Nah, berikut ini merupakan contoh rekaman harian pengendalian sanitasi ya. Yang pertama adalah area sanitasi dan tujuan. Jadi mulai dari keamanan air, kondisi kebersihan, kekuatan bahan sanitasi, kemudian pencegahan kontaminasi silang, itu ada di sini semua ya. Jadi untuk rekaman pengendaliannya menggunakan misalnya kayak pre-op time, kemudian 4 hours, post time, itu contoh checklistnya, contoh formulir rekaman. Kemudian selanjutnya adalah contoh rekaman bulanan untuk pengendalian sanitasi. Jadi kalau untuk bulanan bisa menggunakan misalnya kayak keamanan sumber air, kondisi kebersihan permukaan, kontak produk, dan sebagainya. Itu salah satu contoh dari formulir rekaman bulanan pengendalian sanitasi. Selanjutnya untuk praktikumnya. Jadi sebenarnya praktikumnya ini seharusnya kalian pergi ke suatu mungkin industri pangan, jasa boga, atau rumah sakit. Tetapi karena masa pandemi tidak bisa pergi ke atau kunjungan ke tempat tersebut, makanya untuk yang sekarang bagilah kelas menjadi 2 kelompok, kelompoknya bebas, kemudian carilah mungkin artikel di jurnal yang membahas tentang pelaksanaan SSOP di industri pangan atau rumah sakit. Kalau misalnya tidak ketemu artikelnya, boleh menggunakan mungkin laporan penelitian atau laporan tugas akhir. Kemudian, buatlah tabel monitoring, koreksi, dan report SSOP-nya. Jadi mulai dari misalnya checklistnya seperti apa, form monitoringnya seperti apa, kemudian reportnya seperti apa. Jangan lupa nanti upload juga sertakan artikel yang kalian rujuk. Kemudian setelah tahu, kalian lakukan analisis menggunakan tabel di bawah ini. Jadi misalnya what, keamanan airnya, jadi bentuknya apa misalnya kayak air sumur, where di mana, misalnya di jasa boga apa, how, bagaimana keamanan airnya, terus when, monitoringnya itu kapan, terus who, oleh siapa, terus koreksinya apa, dan report atau laporannya apa. Silahkan boleh kalau misalnya datanya ada dari satu misalnya rumah sakit atau mungkin jasa boga bisa melakukan 8 jenis standar SSOP sanitasi pangan. Tetapi kalau ternyata tidak ada datanya, boleh beberapa saja dari ke-8 indikator yang menunjukkan adanya sanitasi standar pada suatu industri pangan atau jasa boga di rumah sakit. Selamat mengerjakan praktikumnya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.